Oke, terima kasih paparannya. Kita dapat ilmu ya mengenai pikiran adalah pelopor. Tadi udah dijelaskan how-nya oleh Meta ya. Mhm. Dan untuk memulai sesi Dhamma Talk, mungkin saya pengen explore dulu nih, Meta. Jadi Mhm. cara kerja pikiran kita tadi udah dipaparkan dengan sangat baik dan clear ya menurut saya ya. Nah, terus sebenarnya apa sih hubungannya eh, pikiran yang tadi Meta jelaskan ya, satu dengan kemampuan tadi yang sudah dijelasin di awal gitu. Mungkin itu ya Iya. yang pertama ya. Terus yang kedua dengan dipaparkannya cara pikiran bekerja seperti itu. Terus kalau kita kesulitan tidur segala macam itu Meta arahkan dengan meditasi. Nah, Mhm. sebenarnya yang kedua pertanyaan saya, hubungannya sendiri dengan meditasi ini apa nih dengan kemampuannya Meta gitu? Ya, Ya, terima kasih. oke. Dengan yang tadi saya paparkan, terus kemudian disambungkan dengan kemampuannya saya, itu berawal setiap kali saya meditasi, setiap kali saya lakukan perenungan, itu semua kuncinya dari pikiran. Dari situ saya merasakan, oh ini semua apa yang saya ucapkan, apa yang saya lakukan, ini semua berawal dari pikiran. Hanya kita menangkapnya yang positif atau yang negatif gitu. Ketika pikiran ini sangat cepat, dan kita misalkan di berondonglah pertanyaan dengan itu pasti pikiran itu sangat cepat sehingga kita pun ngejawabnya seketika nangkap yang baik kita jawabnya yang baik, seketika nangkap yang buruk kita jawabnya juga jadinya kurang baik gitu. Maka dari itu pengendalian dari diri kita sendiri nih harus lebih ditingkatkan. Jadi dengan banyak latihan meditasi, dengan banyak kita fokus ke objek, kita cukup menyadari pikiran itu muncul. Itu dari pelatihan yang saya jalanin ya. Jadi saya menyadari, oh pikiran ini kita harus bisa kendalikan, kita harus bisa kontrol. Karena pikiran ini sangat cepat dan sangat banyak dia berjalan. Kalau kita tidak bisa kontrol, kalau saya tidak bisa kendalikan, ini akan membahayakan diri saya sendiri gitu. Jadi ya itu gunanya saya meditasi setiap hari, walaupun sesibuk-sibuknya minimal adalah meditasi 5-10 menit, selelah-lelahnya ada meditasi gitu. Karena kalau tidak sama sekali itu membuat pikiran kita jadi wah makin tak terkontrol, akhirnya diri kita pun jadi gampang kepancing emosi luaran, gampang terpengaruh keadaan yang kurang baik gitu. Jadi dengan meditasi ini jadi ya semuanya lebih terkendali, lebih terkontrol, tidak gegabah gitu dalam mengambil sikap maupun dalam berucap. Oke, ini menarik nih ya, saya bisa explore lagi mengenai meditasi ya. Tapi sebelum saya ke meditasi, saya pengen tanya, saya pernah dengar nih pernyataan bahwa sebenarnya otak manusia itu bekerja itu hanya kurang dari 5% daripada kemampuan otak itu sendiri. Nah, Mm-mm. pernyataan ini sebenarnya ada hubungannya nggak sih apa yang Meta paparkan pagi ini gitu? Ada sih terkait, tapi nanti kalau lebih jelasnya di Abhidhamma itu. Oke, oke, paham. Nah, Mm-mm. tadi ke meditasi sendiri ya, tidak sedikit juga ini ironis sih, bahkan umat Buddha sendiri bahkan yang berpandangan, berpikiran bahwa oh meditasi itu harus ada yang membimbing, harus ada Mm-mm. guru gitu. Ya. Mm-mm. Nah sebenarnya pernyataan itu atau pandangan itu seperti apa sih menurut Meta? Apakah nggak usah kita meditasi aja gitu? Atau ada minimum guideline-nya nih, batas-batasnya kalau mau latihan sendiri tanpa guru pembimbing mesti begini gitu? Kalau untuk pemula, baiknya memang pakai guru pembimbing ya kok. Dari pemula kalau terus sampai mau lanjut, memang tetap harus ada guru pembimbing. Tapi setidaknya kita udah dapat teknik dari gurunya. Jadi untuk latihan sehari-hari, kita bisa pakai teknik dari guru tersebut. Dan apabila ada kendala, kita bisa komunikasi dengan guru meditasi. Karena kalau kita tidak ada guru pembimbing, kita salah di objek aja, nanti akan berakibatnya juga fatal ke pikiran kita. Gitu. Kalau udah fatal di pikiran kita, udah pasti nanti ada pengaruh gangguan di pikiran, akhirnya ke mental juga. Konslet ya kalau bahasa umumnya. Oke. Iya. Nah, ini saya masih berlanjut nih ya untuk diskusi dengan Meta. Saya ingatkan lagi kepada para umat yang sudah join ya pagi ini, kesempatan baik udah join ya. Silakan ya bagi ada yang mau bertanya bisa langsung ditaruh di kolom chat ya.
Eee, sementara saya tidak open dulu yang langsung pakai buka mic ya, karena kita akan teruskan dulu. Saya juga masih ada beberapa list pertanyaan yang saya pengen explore dulu ya ke Meta. Ya, sekali lagi silakan letakkan dulu di kolom chat ya, nanti akan segera saya bacakan, tapi mohon bersabar ya, nunggu antrian. Oke, ini juga udah ada masuk. Sebentar ya Meta ya, kita Mhm. tadi saya juga, agak nggak enak gara-gara ngomong masalah ngelihat langsung spontan, bisa ngelihat langsung yang buka kamera tadi tutup semua Meta. Sekali lagi saya bilangin kepada semua umat, jangan khawatir ya, silakan aja kalau mau buka kamera juga nggak ada masalah gitu. Oke, saya berlanjut dulu ya, Meta, saya pengen tanya nih, personal nih ya. Kalau dapat kesempatan atau punya kesempatan nih Meta Mhm. untuk, next life gitu ya, kehidupan selanjutnya. Meta memilih untuk, terlahir memiliki kemampuan seperti ini atau tidak? Tidak. Iya. Why? Tidak, karena Tidak? Oh tidak, why? tidak. Ya. Karena kalau saya mau kalau untuk berlatih, ya udah berlatih aja gitu. Dan dengan punya kemampuan kayak gini, menurut saya emang ada sisi positifnya. Ada juga dampak-dampak yang ya mungkin kalau kita duniawi lebih terganggu. Jadi kalaupun kehidupan ke depannya kemampuan ini masih muncul, ya saya mau jadi biku aja, nggak mau jadi umat awam gitu. Karena Oke. kalau jadi umat awam itu sangat sulit, tantangannya itu sangat besar. Dan setiap kali eh, kita nggak sengaja gitu, nggak mau ngeliat, tapi ada sesuatu yang kayak kita, ini ada apa sih sama nih orang kayak gitu. Akhirnya kan ngeliat lagi kayak, ih nggak enak banget kayak gini, ya udahlah. Enakan jadi, saya selalu berpikir paling enak jadi orang biasa, orang normal. Karena dengan gitu bisa fokus latihan, terus juga ya ada apa-apa ya udah jalanin aja apa adanya gitu. Kadang ada makhluk bisa tengah malam datang minta tolong, terus ntar kalau mau ada kejadian apa bisa tiba-tiba muncul kelihatan. Kan itu ada hal-hal yang membuat saya jadi kok gini ya, aduh ada hal yang kurang nyaman. Sedangkan kalau menurut orang awam ya nggak apa-apa, itu bagus dong, tuh pertanda gini, ini bisa bantu gini ya. Buat yang mengalaminya tidak seenak seperti apa yang orang bilang gitu. Karena kita lagi tidur udah capek, bisa jam 2 jam 3 bangunin, entar tiba-tiba kepala ada jatuh lah di kaki, entar tiba-tiba ada colek-colek bangun. Itu bener-bener nggak terlalu nyaman lah gitu. Jadi kalau Oke. milih jadi orang biasa aja. Ini saya, luar biasa nih jawabannya ya. Makanya kadang-kadang kan mungkin, umat yang, tahu Meta punya kemampuan seperti ini ya, Mm-mm. terbersit pikiran, enak juga ya kayak Meta ya. Don't try this at home." Ya, ini serius, ini pelaku sendiri loh yang, menyampaikan testimoninya ya. Jadi sudahlah, lupakan kalau memang ada niat seperti itu, dan syukurnya saya, juga punya jawaban yang sama. Ketika punya kesempatan saya juga memilih untuk tidak. Karena ya dengar cerita dari Meta sebelumnya atau yang lain, teman-teman yang, indigo juga mungkin Mm-mm. menurut saya itu annoying sih, mengganggu gitu. Memang di sisi lain kita bisa membantu orang ya, Mm-mm. dengan kemampuan itu, tapi menurut saya membantu orang nggak harus dengan itu kok gitu. Iya. Logika saya berpikir seperti itu. Oke, ini sekali lagi terima kasih. Nah tadi saya pengen lanjut ya ke pertanyaan, mendalami pertanyaan tadi. Meta, kalau misalnya kita punya kemampuan seperti itu ya, Mm-mm. apakah ada pantangan ya bagi kita, let's say, kalau misalnya kita punya kemampuan itu, kita tidak boleh ini, karena Iya. itu akan, membuat bukan bukan kemampuan hilang ya pertanyaan saya, Mm. lebih ke arah karena itu akan membuat kita menderita gitu. Iya. Itu seperti apa? Ada nggak pantangan seperti itu? Kalau untuk pantangan sih, mm, 5 sila aja cukup dijalanin. Iya. Berarti panduannya 5 sila ya, artinya jangan melanggar Iya. sila ya, itu pantangannya ya? Iya itu aja. Oke. Nah, apakah kemampuan seperti ini tuh, bisa dipelajari sih sama sama orang awam gitu? Artinya, Mm-mm. ya mungkin setelah Meta jelasin jawab tidak tadi pun mungkin tetap masih ada yang pengen pasiko katanya Mm-mm. gitu kan. Ya Iya. mungkin ada yang pengen seperti itu gitu kan. Apakah memang kemampuan ini bisa dipelajari, bisa didapatkan, secara umum lah gitu?
semua orang bisa kok. Semua ini kan hasil dari meditasi. Karena semakin orang banyak rajin meditasi, baca parita pun kan karena kita baca parita fokus ya. Jadi baca parita, meditasi, itu pasti ada dampak kesensitifan ya. Jadi hasil dari meditasi, hasil dari eh, kita baca parita, itu pasti ada kita rasakan sesuatu yang kita jadi lebih sensitif gitu. Ya semua itu kan akan bertahap kalau kita alami. Memang ada juga orang pengen instan belajar ilmu lah sampai kemana-kemana. Tapi kan itu lebih beresiko gitu. Kita lebih baik ya alami aja kalaupun memang bisa. Kalau nggak bisa ya udah jangan dipaksa. Toh kalau kita sampai belajar yang macam-macam, apalagi ternyata itu ada imbalannya berupa nyawa kita sendiri, kan itu membahayakan diri kita sendiri tentunya. Jadi biarlah semua berjalan alami. Oke, terima kasih. Saya ke kolom chat dulu ya, Meta ya, takut nanti tenggelam chatnya. Oke, mohon penjelasannya apakah yang sering disebutkan dengan membina hati nurani, tanda petik ya, lalu dengan latihan pengembangan kesadaran. Keduanya itu berdekatan untuk menuju ke suatu tujuan atau hal yang sama nggak gitu? Terima kasih. Kalau untuk membina hati nurani dengan pengembangan kesadaran itu ada sama sih. Nanti tujuannya juga tetap satu. Hanya caranya aja mungkin yang berbeda-beda ya. Karena kan teknik guru juga berbeda-beda. Ya, terus terang saya membaca chat ini ya. Saya sendiri jujur nih, saya kurang paham sih apa yang dimaksud dengan membina hati nurani dengan pengembangan kesadaran. Boleh diulas sedikit nggak, Meta? Jadi kita yang belum tahu ini jadi ya dapat ilmu juga gitu. Terima kasih. Ya, kalau yang dimaksud dengan membina hati nurani ini sebenarnya seperti pengembangan kesadaran juga kok. Hanya bedanya dia mengontrolnya dengan lebih ke ketenangannya gitu, fokusnya terhadap ketenangan, bukan berawal di pikirannya. Nah, dengan dia tenang sebenarnya kan secara tidak langsung pikirannya udah mengarah ke ketenangan juga, tapi karena difokusin ya ke hati, ke perasaan. Jadi ya semua itu bisa beriringan. Tetap perasaan ini berjalan juga kan karena berawal ada mulai dari pikiran yang persekian detik itu muncul. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan itu juga dapat menjawab ketidaktahuan seperti yang saya alami ya. Oke, selanjutnya Sotiotu, Cici, mohon berikan contoh kasus atau pengalaman Cici mengenai meditasi yang salah tanpa guru agar bisa dihindari hal yang demikian. Terima kasih banyak. Jadi ada satu kasus, ini memang bukan saya alami sendiri ya. Kalau ini ada seseorang, dia bermeditasi hanya berpatokan dengan buku, tidak mengikuti apa yang gurunya, dia waktu itu pada saat itu ikut retret, jadi gurunya ada bimbing, tapi dia tidak ikutin anjuran guru, ya lebih ikut anjuran buku. Akhirnya dia ada salah mengenai dalam hal pikirannya, ya sempat ada gangguan mental, sempat sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Ya, tapi setelah itu ya semuanya bisa membaik. Tetap tentunya itu harus dibimbing lagi lewat pikirannya, lagi dikontrol, dikendalikan, benar-benar diarahkan. Setelah diarahkan itu dianya udah sembuh. Cuma jadi takut juga bermeditasi. Gitu. Kalau dari saya sendiri waktu belum ketemu guru, itu saya hanya beraninya cuma meta bawana, terus sama anapanasati, itu aja salah satu. Kalau nggak anapanasati, meta bawana, diputer-puter aja. Ketika hari ini sukanya pengennya cinta kasih karena lagi perasaannya gelisah, nggak tenang, udah cinta kasih gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab. Kalau misalnya masih kurang, ya silakan bisa dilanjutkan ya, ditimpa aja lagi chatnya. Nah ini saya kebetulan pertanyaannya masih seputar meditasi nih dari pelajar nih. Apakah bisa diberikan tips meditasi untuk pelajar supaya bisa lebih fokus untuk belajar? Bagus nih pertanyaannya. Kalau bisa sih anapanasati, karena itu meningkatkan fokus ya, dan menghindari kepikunan ketika kita tua nanti. Maaf, Meta, maaf, anapanasati mungkin sebagian orang juga masih belum clear, boleh sedikit lah diuraikan ya. Makasih. Ya, anapanasati itu meditasi hanya memperhatikan keluar masuknya nafas. Jadi kita menyadari ya,
nafas masuk dan keluar di sini, di bibir atas, itu. Oke, jadi, hanya memperhatikan napas gitu ya? Mhm. Oke. Saya lanjut lagi, Sotiotu Namo Buddhaya, di zaman sekarang banyak sekali orang yang mengaku bahwa dia memiliki kemampuan. Mhm. Bagaimana cara kita bedakan orang yang memang benar memiliki kemampuan atau orang yang berpura-pura saja hanya untuk menipu orang sebenarnya dia berpura-pura? Ya, sebenarnya kalau untuk kayak gini, mungkin kalau saya bisa kebaca, tapi kalau untuk orang awam itu sangat sulit ya, karena kebanyakan sekarang yang mengaku kayak gitu tuh mereka punya tujuan khusus sih, itu. Jadi saya agak sulit menyampaikan takut nanti ada yang tersinggung atau merasa gimana gitu. Sebenarnya kalau saya ngelihatnya dari sorot matanya pun kelihatan dia ini beneran bisa atau ya sekedar pura-pura bisa atau bermain dengan halusinasi. Atau bisa juga dia memang ada bisanya, ada halusinasi juga, cuma dia belum bisa membedakan mana yang benar-benar terlihat, mana yang halusinasi gitu. Karena saya pun dulu sebelum benar-benar yakin untuk bisa tahu ini halusinasi atau enggak, saya nggak berani terima orang, saya nggak berani ketemu orang. Karena kalau buat saya itu sangat beresiko. Kalau fatal akibatnya itu kan sayanya juga jadi nggak enak gitu. Karena walaupun kayak sekarang aja tetap bisa ada miss-nya. Karena apa? Kedepannya kan kita selalu nggak pernah pasti ya masa depan. Jadi ketika ngeliat masa depan itu harus saya selalu kasih tahu ini nggak pasti. Jadi apapun yang berubah itu karena kondisi kita sendiri gitu. Jadi kalau untuk membedakan yang pura-pura bisa sampai bisa itu balik lagi ke diri kita sendiri lah. Jadi ke kebijaksanaannya kita. Oh, jadi kalau umat awam nih, istilahnya tetap sulit ya untuk bedakan. Karena belum ada tips nih yang kita dapat nih. Sebenarnya kalau dilihat orang itu terlalu banyak bicara, bisa terlihat lah itu banyak bicara atau benar-benar ada kemampuan. Cuma Clear. dari cara bicaranya kayak gitu. Ya, kelihatan ya, saya dari tadi banyak bicara, berarti nggak punya kemampuan. Itu udah clear lah ya. Ya, ingat ya, kalau saya ngaku, udahlah bohong gitu. Ya, thank you, minimum ada tipsnya gitu sedikit. Oke, Meta, mumpung ngomongin ini ya, saya juga pengen tanya nih, sebenarnya dari selama ini Meta bantu orang datang untuk minta bantuan. Itu sebenarnya kalau boleh nih dikasih contoh case-case seperti apa sih yang akan tepat efektif itu memang bisa dibantu oleh Meta dengan kemampuan yang Meta punya saat ini gitu. Jadi biar orang tahu gitu. Oh, kalau kemampuan case ini cocok nih gitu. Terima kasih. Itu kadang semua suka muncul begitu aja sih aku kalau ketemu dengan orangnya gitu. Ada yang kelihatan ini, wah ini karmanya pas lagi dia berbuah, jadi pas dibantu, jadi ngeklik. Ada yang memang dia juga cuma sekedar mau tahu, hanya mau ngobrol aja. Ya kadang ketika bertanya baru kelihatan jawabannya gitu aja sih. Jadi tergantung dari macam-macam orang ya. Ada yang kebaca karena memang udah waktunya dia ini harus ketemu solusi, ada yang memang belum waktunya dia ketemu solusi, jadi ya udah cuma dikasih tahu jalannya aja kayak gimana. Karena balik lagi ke kita ya, ke si orang yang bertanyanya juga kadang udah dikasih tahu jalannya, tapi kan semua balik lagi kendali di tangan dia. Dia benar-benar mau coba jalanin terus atau udahlah itu sekedar angin berhembus gitu doang. Oke, saya belum dapat apa yang mau saya tanyain. Mungkin saya agak rubah sedikit. Kalau dari selama ini nih case-case yang Meta tangani ya, yang sukses artinya konsultasi, Meta kasih konsultasi, dia keluar dari masalah. Itu Ada. contohnya seperti apa tanpa menyebut nama atau ya di lokasi mana gitu? Ada sih. Ada banyak juga gitu. Jadi dari problem perusahaan, pekerjaan kayak gitulah. Gitu. Boleh kasih sedikit clue nggak? Misalnya pekerjaan nih, saya pekerja nih,
Yang pernah ditangani dan berhasil mengatasi masalah itu yang contohnya seperti apa sih? Tanpa spesifik ya, kita masuk ke orang itu gitu. Mhm. Jadi pada saat itu sih bentar baterainya. Oke. Jadi ada masalah lah dengan kantor itu, terus ya dibantu diberesin. Yang bermasalah dikeluarkan, mau nggak mau masukin yang bagus-bagus, tapi yang udah lama di dalamnya pun dipertahankan gitu. Sorry, maksudnya terkait makhluk nih? Bukan, Oh bukan? suatu company lah gitu. Enggak sih, saya bukannya mau tahu ini siapa, ini company apa, saya cuman pengen tahu, tipe atau jenis masalah yang seperti apa sih sebenarnya, Meta. Maksud saya apakah karena mungkin orang itu kerasukan atau Oh mungkin bukan, karena apa? karena memang ada yang nggak bener di perusahaannya. Oke. Sampai ya nyaris bangkrut. Tapi Oke, tapi akhirnya berhasil ya? Ya, oke lah. Jadi, ya masih belum terlalu dapat ya, tapi nggak apa-apa lah, kita nanti coba akan explore lagi ya. Oke, saya kembali ke chat lagi ya. Kadang saya terbersit di pikiran, apakah saya masih tetap di dunia saat ini? Apakah memungkinkan saya sedang hidup paralel bersamaan di dunia lain? Oh, maksudnya 2 nih ya. Bagaimana cara saya ngetes yang valid saya masih sedang ada di alam ini atau enggak gitu? Yang Bisa hal ya? seperti ini sih sebenarnya nggak perlu kita terlalu pusingkan, pikirkan, karena ini terlalu melihat keluar diri. Kan harusnya kita selalu ngelihat ke dalam diri. Kalau terus berpikir seperti ini, jadi itu membuat kita tidak merasa benar-benar fokus dengan kehidupan yang saat ini gitu. Sedangkan kan kita harus fokus dengan kehidupan kita yang saat ini, dan kita saat ini sedang bekerja apa, sedang melakukan apa, hidupnya bagaimana dan seperti apa, kita harus fokus. Karena kalau kita tidak fokus, ya terus ke depannya kita akan semakin pikirannya akan semakin kacau. Akhirnya hidup kita juga makin kacau. Jadi nggak perlu ngetes kayak gitu sih kalau menurutku ya. Jadi baiknya udah fokus saja dengan yang saat ini, lakukan apa yang saat ini terjadi, nggak perlu terlalu dipusingkan ke depannya. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan kembali untuk para penanya, kalau memang misalnya ada mau melanjutkan pertanyaannya silakan ya, langsung dilanjutkan di kolom chat. Oke, selanjutnya sering banget tiba-tiba ngerasa insecure ya, dari dulu sebenarnya. Terus karena sekarang ini baru banget mengenal meditasi, jadi kayak masih nggak ngerasa esensi atau manfaatnya dari meditasi itu sendiri. Itu bagaimana? Apakah ada cara lain selain meditasi untuk mengatasi insecure tersebut? Oke. Ya, kalau rasa insecure ini memang semuanya juga ada pengaruh tentunya dari kehidupan lampau. Jadi kalau untuk di kehidupan sekarang, cara ngatasinnya sudah coba meditasi, tapi masih belum berasa, coba cari guru meditasi dulu. Kalau masih belum dapat solusinya, bisa coba di hipnoterapi dulu, mencari penyebabnya, terus kita berusaha netral. Atau kita nggak mau hipnoterapi pun, kita meditasi, kita bisa menerima keadaan kita dulu. Jadi rasa insecure ini jangan kita langsung patahin. Enggak saya nggak mau begini, saya nggak mau gini, saya maunya gini-gini. Nah, kalau kita semakin ada penolakan, semakin kita mencoba patahkan rasa insecure itu, malah semakin menjadi. Jadi kita sadarin, oh saya nggak nyaman terhadap ini. Ya udah kita sadarin, oke saya terima keadaan ini, saya tidak nyaman dengan keadaan seperti ini, saya sadarin. Nah, ketika rasa kita udah bisa menerima keadaan seperti itu, kita pakai dengan meditasi, objek nafas atau objek cinta kasih untuk bisa menerima itu semakin kuat dulu. Udah lama-lama rasa insecure itu memudar hilang sendiri gitu. Oke, Meta, saya lanjutkan pertanyaan ini ya. Kalau tadi Anapanasati kan udah clear lah, kita perhatikan napas di bibir atas tadi Meta udah sampaikan. Kalau yang Meta Bawana itu meditasi cinta kasih itu tipsnya seperti apa sih kita lakukan itu? Ya, kalau meditasi cinta kasih dimulai kita
mengucapkan untuk diri kita sendiri, semoga saya berbahagia, semoga saya terbebas dari penderitaan batin, semoga saya terbebas dari penderitaan jasmani, semoga saya terhindar dari mara bahaya, semoga saya sehat dan bahagia. Itu terus diulang-ulang, setelah kita rasa cukup, baru kita pancarkan ke sekeliling kita. Karena sebelum kita membahagiakan orang lain, kita harus bahagiakan diri kita sendiri dulu, gitu. Oke, boleh lebih detail nggak? Pancarkan pikirannya itu seperti apa teknisnya? Jadi kalau yang biasa saya praktekkan setelah saya pancarkan ke diri sendiri, saya pancarkan ke anak, ke suami, itu biasanya sambil bayangin mukanya, terus ke orang tua bayangin mukanya, ke mertua juga bayangin mukanya, semua dipancarin sambil aku bayangin mukanya, setidaknya biar itu mengena ke mereka gitu. Kalau aku tekniknya gitu sih. Iya, ya. Ya nggak apa-apa, justru ini yang kita perlu, Meta. Jadi ada bayangan bahwa, terlepas dari orang punya teknik yang sudah ada sekarang, kalau dia mencoba teknik ini dan lebih nyaman, why not, kan begitu kan, Meta kan. Nah, terus pada saat kita bayangin mancarin itu, kita ngapain? Cuman sekedar memunculkan, wajahnya di, pikiran kita atau gimana ya, Meta, ya? Iya, hanya munculin, terus udah ucapin seperti yang tadi, semoga, mama bahagia kayak gitu, semoga mama bebas dari penderitaan batin. Jadi sambil bayangin, sambil ucapkan. Oke, terima kasih, sudah berbagi, ya. Mudah-mudahan ini juga, bisa menjawab, pertanyaan tadi ya, melanjutkan pertanyaan tadi, mungkin selama ini belum dapat, teknik meditasinya, dari sini kan, secara simpel dan lebih bagus lagi kalau ada guru pembimbing ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada keluarga yang tinggal di Jakarta yang mana jiwanya terganggu sudah beberapa tahun. Bagaimana caranya untuk dapat konsultasi langsung dengan Meta? Oh, di Jakarta ini, harusnya silakan. Ya, nanti mungkin Koko bisa share itu aja nomornya Pantau asistenku ya? ya, heeh. Oke, siap. Silakan, berarti silakan hubungin saya dong jawabannya. Oke, it's okay. Ya, it's okay, nanti saya akan, tindak lanjuti. Selanjutnya ini mau nanya kalau menurut seorang meditasi itu dapat membuat kita mendapat jana atau mencapai jana lah ya. Apakah jana ini memang tujuan akhir dari meditasi atau masih harus berlanjut ke next level nih yang lebih tinggi gitu kan? Dan bagaimana kita orang awam tahu nih kalau kita sudah capai jana pertama gitu? Ya, kalau untuk mencapai jana aja itu bukanlah apa-apa. Jadi jana itu hanya baru tahap awal. Jadi kalau masih baru jana, masih tahap awal, jana itu masih bisa hilang gitu. Beda dengan yang level selanjutnya. Jadi kebaiknya memang harus ada guru karena beda guru beda pengarahan walaupun tetap ujungnya sama, ujungnya satu gitu. Jadi harus Oke. tanya ke gurunya masing-masing. Ya. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada ini cukup mendalam juga ya. Saya juga ada sampai tercengang ya. Beberapa tadi belum sampai ke sana. Oke, saya lanjut nih. Saya pernah nonton di videonya pas Meta juga lagi Dhamma Talk atau apa ya, talk show ya. Itu Meta pernah bilang ya bahwa makhluk-makhluk itu yang kami tidak kelihatan itu. Mereka itu hanya pakai baju yang berwarna kalau nggak putih, hitam, merah gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya ya, satu, sebenarnya ada perbedaan nggak sih dari warna-warna itu gitu? Dan yang kedua, apakah memang mereka di alam sana itu gambarannya itu nggak seperti kita yang multicolor gitu ya? Apa mereka monokrom gitu atau gimana ya? Saya. Ya, kebanyakan sih kalau yang saya makin kesini makin perhatikan, kalau yang terlahir di Paradatupa Jiwika Peta yang masih bisa menerima pelimpahan jasa, itu umumnya selalu berpakaiannya putih. Bawah itu makin sulit menerima pelimpahan jasa. Tapi sejenis seperti kuntilanak pun itu putih tapi lebih ke kusam ya, beda putihnya. Jadi lebih ke apa ya? Kayak baju putih yang nggak pernah dicuci, lusuh Abu-abu. gitu. Abu-abu gitu. Tapi nggak ke abu-abu juga ya, Nggak juga kayak ya? kotor. Itu nggak bisa menerima pelimpahan jasa sih. Jadi ngelihatnya yang benar-benar menerima pelimpahan jasa selalu pakainya bajunya putih. Nah, nggak lama setelah pelimpahan jasa dilakukan, karmanya mencukupi, ya hilang dari alam peta itu muncul langsung di alam dewa. Oke. Di alam dewa munculnya. Wow, Iya. langsung ke dewa. Ada
beberapa gitu. Ada beberapa. Mhm. Oke, nggak mampir dulu di manusia gitu ya? Langsung ke sana ya? Justru ada yang ke dewa dulu baru ke manusia. Enggak, saya cuma gini loh, kenapa ini saya explore, takutnya nanti umat yang dengar ini ya, "Oh, untuk jadi dewa kita harus jadi peta dulu." Takutnya mereka berpikiran begitu, ini kan bahaya juga nih, Iya, peta. tapi umumnya orang baru meninggal ke peta, sebagian besar. Oh, karena kemelekatan tadi ya? Ya, kemelekatan, terus ada yang pas Oh, meninggal masih marah, masih benci, oke, masih kesel. Nah nggak itu terima. iya, Iya iya iya. Oke oke oke. Kalau demensia itu gimana? kalau yang demensia meninggalnya dia punya penyakit demensia nih. Nah, itu karmanya yang berproses bukan dari pikiran terakhir lagi. Begitu Oke. juga orang yang mungkin punya penyakit kejiwaan, ketika beliau meninggal, itu karmanya juga yang berproses, jadi ngikutin proses karmanya. Karena pikirannya kan udah kacau sekali, gitu. Oke oke. Nah, ini masih ada, pertanyaan lanjut nih dengan yang saya tanya tadi. Kalau pernah dimimpikan mendiang pada saat awal meninggal memakai baju putih, namun setelah berapa bulan dimimpikan kembali memakai baju merah. Apakah ada bedanya? Baju merahnya seperti apa dulu, karena kalau baju merah yang di alam peta yang tidak bisa menerima pelimpahan jasa itu, merah itu warnanya bener-bener merah darah, gitu. Terus bajunya ya kayak baju putih long dress gitu aja, nggak ada Daster daster? iya kayak dasar gitulah, tapi tangan sama kakinya nggak kelihatan, baju melayang doang. Oke. Ya mungkin lebih spesifik ya nanti ya yang nanya Iya, ya. Aduh saya salah kostum nih pakai hitam nih, jadi ngeri juga. Oke, balik ke tadi ya pertanyaannya. Sebenarnya gini, saya ya khususnya nggak mau berusaha untuk punya kemampuan itu, saya udah declare tadi di depannya. Tapi minimal kalau pengen tahu ya kepo nih ceritanya, kepo nih Meta. Yang di alam sana yang Meta bisa lihat itu boleh kasih kita gambaran nggak sih? Jadi minimum saya dapat gambaran itu ya udah saya udah cukup tahu gitu, nggak perlu jadi begitu gitu. Silakan. gambaran makhluknya atau gambaran apanya kok? Ya, suasananya atau yang Oh, saya bilang tadi, apa mereka monokrom atau seperti apa sih ya? itu kayak kita lagi dikurung di suatu ruangan, nggak ada cahaya, nggak ada pintu, itu gelap gulita. Itu alam peta, gitu. Oke oke oke. Makanya kebanyakan orang ketika bangun dari kematian ya di alam manusia, kalau terlahir dalam peta, ada yang shock, ada yang kaget, ada yang kayak orang kebingungan, ini di mana gitu. Oke. Jadi Apa ketika orang membacakan parita, membacakan doa sesuai keyakinan dari keluarganya, itu mereka jadi ngedenger dari suaranya dulu, oke. kemana gitu, nyari asal suaranya. Nah itu baru kayak muncul. Oke oke. Mhm. Nah, berarti, yang terlahir ke alam peta ini pun mereka punya kondisi juga masing-masing ya? Dalam artian, Mhm. ada yang mungkin bisa langsung berkomunikasi dengan orang seperti Meta gitu ya, ada yang Iya benar-benar mereka, ya kayak di ruang gelap tadi gitu ya, dalam satu iya box gitu ya? Oh, iya, itu beda-beda juga ya Meta, seperti itu ya? mhm. Ya dan yang paling gak enaknya saya ini tambahan lagi, kalau ada orang meninggal terbunuh atau bunuh diri di sekitar kita, yang didatangin kita duluan, itu yang tidak enak. Oke. Oke, nah terus bagi ini nih, istilahnya arwah ya, kita bahasa umumnya arwah ya. Ini juga sering muncul pertanyaan nih, kalau misalnya nih dia, arwah ini baru meninggal dan dia ternyata katakanlah agama Buddha gitu. Kalau misalnya dibacain, istilahnya dibacain doa dari agama Muslim misalnya Islam, saudara kita yang Muslim gitu, itu penerimaannya terhadap arwah tersebut seperti apa, Mbak? Tetap menghormati sih. Jadi apapun yang dibacakan doanya tetap menghormati, gitu. Intinya tetap dia bisa terima ya, tetap Ya, bisa nyampe ya, doa iya, apapun itu ya? heeh. Ya, Yang penting bahkan kan jasa heeh. kebajikannya itu. Oke oke, Mhm, dari kita yang lebih penting ini jasa kebajikan ya, mhm. limpah jasa ya. Iya, Makanya saya juga pernah pernah sampaikan, betapa beruntungnya kita Buddhis ini mengenal yang namanya pelimpahan jasa gitu ya. Jadi kita tahu nih konsep seperti itu ya. mhm. Oke oke, saya lanjut lagi ke pertanyaan, mau tanya bagaimana caranya menyadarkan keluarga kita yang suka berpikiran negatif terhadap orang yang baru dikenal atau dilihat, walau kita sudah ingatkan untuk tidak negative thinking. Kita malah dijawab kalau pengalaman kita kurang dalam membaca orang lain. Oh, maksudnya kita udah kasih tahu dia, jangan negative thinking, malahan kita diomongin balik bahwa udahlah
kamu pengalaman hidup aja kurang gitu, intinya gitu ya, membaca orang lain gitu. Mhm. Jadi kalau terhadap keluarga yang seperti itu, kita nggak bisa berbuat langsung to the point. Karena apa? Mereka sudah terbentuk pikirannya selalu negatif. Jadi kita pakai dengan yang benar-benar terjadi. Misalkan si X dianggap negatif oleh sanak keluarga kita, si A lah misalkan. Jadi ketika si A ini nganggap si X ini ya negatif sesuai pikiran dia, ternyata si X itu dia benar-benar menunjukkan sikapnya, ucapannya, itikat baiknya. Nah, dari situ kita bisa kasih tahu tuh, memang orang seperti ini pantas untuk kita berpikir seperti negatif ini. Jadi biar si A itu langsung, oh iya ya, biasanya kalau si A yang udah selalu berpikir negatif dikasih lihat memang sikapnya si X ini baik, dari cara bicaranya pun sopan, pasti dari A ini dia ada mengakui, iya ya, nggak seperti itu, tapi tidak diucapkan, hanya cukup di dalam hati. Karena masing-masing orang kan punya ego dan gengsi sendiri-sendiri. Jadi ketika dia merasa udah salah nilai, ya udah diem, gitu. Oke, semoga, bisa menjawab ya pertanyaan yang ada ya. Oh ya, saya jadi teringat nih untuk para umat ya. Kalau misalnya nih ada para umat yang merasa, merasa malu untuk